Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat family alam tani, selamat berjumpa kembali dengan Mang Edi ya. Pada kali ini Maedi kembali berbagi cerita pengalaman dalam memanfaatkan lahan pekarangan, terutama di sini adalah pekarangan sempit ya. Maedi punya pekarangan tapi sempit. Tapi Maedi berusaha untuk memanfaatkannya dengan menanam berbagai macam tanaman untuk kebutuhan di keluarga. Itu contohnya ada sawi, ya, ada pakcoy, ada selada, ada kangkung. Nah, ini di belakang ada kangkung ini, ada kangkung, ya, ada jeruk, ya. Kemudian juga ada tomat, ada anggur, banyak lagi yang lainnya. Hampir lengkap ya. Dari bumbu dapur itu ada kencur, ada jahe, ada kunyit. Di sayuran tadi sudah disebutkan termasuk ada pari, ada labu siam, ada apa namanya, karai, jatnya apa ya, kecipir ya maaf. Itu ditanam semuanya di lahan pekarangan. Nanti bisa kita lihat ya sahabat, untuk melihat apakah betul atau tidak ya. Nah, sekarang video sebelumnya sudah menyampaikan bagaimana cara fermentasi tanaman, bagaimana cara membuat media tanam ya. Kali ini juga media akan menyampaikan ulang. Untuk kali ini berbagi cerita tentang cara menanam tomat ya di pekarangan dalam polybag ya. Di video sebelumnya Medi sudah menyampaikan tentang cara menanam pakcoy dalam polybag juga, sama sekarang cara menanam tomat dalam polybag ya. Tomat apa saja yang ditanam banyak ya, macam mereknya banyak ya. Cuma yang sudah digunakan menggunakan tomat Serpo Evan dari cap panah merah. Sahabat family semuanya ya. Nah, di samping ini di mengambil satu polybag ya. Ini namanya tomat jadi Serpo Evan. Nah, ya, tomat ini baru ketinggian setengah meter ya, sudah berbuah dan lebat. Nah, ini buahnya sudah ada. Ini satu kemudian di atas ya. Nah, ini tuh ya, di atas blok lantai. Ini dalam polybag seperti ini, hanya ukuran 20 ke 20. Nah, ini sebenarnya dari polybagnya kurang gede, tapi nah, jadi mempraktekkan mencoba, dan hasilnya ini adalah tanaman yang kedua. Jadi sebelumnya sudah panen dan sedang panen ya, nanti kita lihat ya. Kalau nggak percaya sahabat family ini, Pak Madi sudah mempraktekannya dan berbuah lebat ya di dalam polybag. Pertama tentu sahabat Madi ya harus tahu dulu media tanam yang dipakai. Tempatnya adalah polybag. Kalau medianya adalah tanah yang dicampur dengan kohe kambing. Jadi kohe kambing yang digunakan kebetulan punya kohenya, tapi bisa juga kohe sapi atau kohe ayam. Yang ketiganya ada sekam bakar dan sekam mentah, kemudian pasir dari sungai ya, pasir yang lembut itu ya. Perlu diketahui, sebelum media itu dicampur, perbandingannya sahabat itu 1:1 ya. Satu karung misalnya tanah juga yang bagus itu tanah yang gembur ya, cari tanah yang gembur. Itu biasanya di bawah rumpun bambu atau di sekitar tanaman pisang ya, itu adalah pokoknya ada tanah yang gembur ya. Bisa dilihat dari postur tanahnya, itu biasanya hitam ya, kemudian kalau dipegang itu nggak lengket ya, kalau kena cahaya itu jadi empuk ya, poros juga. Nah, itu berarti satu berasal tanah, sekam bakar, sekam mentah yang sudah lapuk ya, yang bagus itu, kemudian kohe.
Untuk kohe, kotoran hewannya, jangan lupa ya sahabat Madi ya, difermentasi dulu. Kenapa difermentasi? Yaitu supaya bakteri yang ada dalam, bakteri jahat atau yang ada dalam kotoran hewan itu mati, dan nanti akan tumbuh bakteri yang bagus ya untuk tanaman, terutama untuk akar. Nah, setelah difermentasi itu baru diaduk, dicampur, dan setelah dicampur dimasukkanlah dalam polybag ini. Nah, untuk menjaga atau meyakinkan media tanam ini sudah siap ditanam, bibit tomat ini itu diupayakan disimpan dulu, dan nanti cirinya itu tumbuh rumput liar ya. Sudah kecil, nah itu berarti sudah siap, artinya media tanam ini sudah siap untuk ditanami karena sudah dingin ya. Kalau membuktikannya itu dimasukkan jari, itu udah panas lebih kelihatan juga. Itu biasanya 3-4 hari yang disimpan. Nah, selanjutnya ditanam. Nah, cara menanam tomat ini tidak langsung biji, tapi sama ya seperti tanaman lain, itu diperlakukan atau melakukan dulu persemian bibit tomat ini. Itu banyak caranya ya. Cuma ini sekarang disampaikan aja, nanti juga kita lihat bagaimana cara menyemai bibit tomat ya. Misalnya waktu yang akan datang kita praktekkan cara menyemai bibit pakcoy atau bibit sawi ya, bibit selada, cabai. Nanti kita praktekkan bagaimana cara dan apa medianya yang tepat dan tempatnya di mana. Nah, singkat ceritanya ini sudah siap, yaitu kurang lebih sekitar 5-10 cm ya. Kadang-kadang 5-10 lah cukup. Itu ditanamkan di sini. Tanam. Ada yang kelewat sahabat Fahmi ya. Untuk menetralkan tanah, karena tanah ini harus netral menurut aturan pertanian itu ada 6-7 ya pH tanah yang cocok untuk tanaman, 6-7. Kalau di bawah 6 berarti asam, kalau di bawah di atas 7 terlalu basah, itu kurang bagus ya. Istilah pertaniannya itu asam basah ya. Sama ini kurang paham juga ya untuk secara kimia atau cara ilmu itunya ya, bagaimana menguraikan asam basahnya. Tapi ada ya pH meter atau alat untuk mengukur asam atau basa, sehingga nanti ketahui berapa pH tanah tersebut. Yaitu yang pas itu ada 6-7 ya, paling tinggi 7, itu udah terlalu 6-6,5 sering itu. Jadi terlalu asam nggak baik, terlalu basah juga nggak baik ya untuk tanaman. Jadi seimbang. Ada juga perlakuan ya waktu media dicampur tanah, kohes, tambakar, sekamenta dan lain-lain tadi ya. Jangan lupa ditaburi kapur pertanian atau yang disebut dengan dolomit ya, kapur pertanian. Itu tujuannya itulah untuk menetralkan pH tanah ya. Itu kapur ya, berapa ukurannya disesuaikan. Nah itu ya untuk media tanam. Nah ini tanaman tomat sudah 1,5 bulan ya ini usianya, sudah seperti ini. Nah selanjutnya sahabat media, jadi media tanam sudah ditanam ini tidak cukup hanya disiram atau hanya disiram saja, tapi harus ada tambahan pupuk. Untuk pupuk jadi menggunakan ini NPK 1616 ya. Kenapa NPK 1616? Karena pupuk lengkap ya, unsur NPK ditambah dengan ada magnesium, ada kalsium, ada sulfur, ada nitrat, ada boron, ada zinc, koper, mangan. Semua yang dibutuhkan oleh tanaman itu lengkap sekali. Jadi sahabat tidak usah bingung atau kemana mencari-cari ya. Nah gunakan ini NPK 1616. Macam NPK banyak, ada yang 1515, ada yang 7714, macam-macam lah ya. Itu kita buat sendiri bisa. Bagaimana cara membuatnya? Campurkan unsur N, biasanya urea ya, kalau di petani itu N itu urea, natrium.
kemudian fosfor atau apa namanya itu ya, fosfor, kemudian kalium, KCl kalau di pertanian KCl, terus ada juga TSP, fosfornya itu TSP ya, TSP, jadi urea, TSP, apa tadi kalsium ya, atau KCl kalau di pertanian itu dicampurkan tiga itu mengandunglah unsur ini jadi NPK. Terus ada tambahan, ada magnesium juga, ada pupuknya dicampurkan lagi, jadi campuran. Tapi kalau ini sudah cukup, kita nggak usah mencampurkan, tapi udah dicampur sendiri ini dari pabriknya ya, gunakan NPK 1616 ya. Termen pemupukannya, bagaimana cara pemupukannya, bisa ditabur, bisa dikocor atau direndam dulu ya. Sahabat Medi ya, untuk penggunaan pupuk hati-hati, tidak boleh berlebihan. Yang dibutuhkan tanaman itu bukan berlebihan, tapi sesuai dengan kebutuhan. Ciri-ciri tanaman tomat ini membutuhkan makanan itu apabila dari tanaman ini kelihatan sudah agak kuning ya, atau kerdil pertumbuhannya, berarti dia kurang makanan. Nah, itu kasih ya. Itu Medi biasa menggunakannya rutinnya adalah seminggu sekali. Ukuran untuk satu polybag ini tidak banyak sobat ya, cukup kurang lebih 10 butir lah, 10 butir ya, 10 butir dicairkan yang bagus itu supaya langsung merata. 10 butir disiramkan, udah. Minggu berikutnya 10 butir siramkan, udah gitu. Nah, jadi yang butuhnya itu adalah rutinitasnya, jadi bukan banyak ya, bukan banyak ya, tapi rutin telatennya kita memberi makanan. Bahkan kalau misalnya ini tanaman sudah terlalu subur, ya dihentikan ya makanannya itu, pupuknya. Jadi nggak usah dipaksakan karena harus seminggu sekali, tidak, tapi tetap melihat daripada pertumbuhan tanaman itu sendiri ya. Cuma yang jelas jujur ya para sahabat Mari ya, itu kadangnya males ya, ada malesnya, atau misalnya udah capek, akhirnya ya dibiarkan, akhirnya apa, tanaman jadi kerdil, kuning, terus buahnya juga tidak sempurna, banyak yang jatuh karena kurang makan. Itu dari pupuk. Nah, ini sudah besar, sudah berbuah seperti ini kan senang ya, nggak ada tuh ya banyak. Ada tuh kan, ini tinggi 1,5 meter ya, lebih satu ya 60 cm sudah seperti ini ya. Nah, itu ada Medi punya 4 batang yang sudah berbuah semua. Ini adalah tanaman tomat jenis Serpo Evan dari Panah Merah ya jenisnya. Jenis yang lain banyak juga, silahkan. Nah, perawatan selanjutnya sahabat Medi ya, jadi setelah media udah disiapkan, udah dipupuk, udah bagus, udah benar, pasti ada yang kurang, yaitu biasanya tanaman tetap seperti manusia, ada penyakit ya, ada hama yang mengganggu, ada penyakit yang datang dari dalam. Pengaruh apa itu penyakit? Biasanya dari cuaca atau dari pupuk juga bisa ya, bisa menimbulkan penyakit ya. Contoh misalnya kalau pupuk tadi kohe kambing misalnya kurang, belum siap ditanami, belum fermentasi, biasanya pupuk kambing mengandung jamur. Nah, jamur itu adalah penyakit yang nanti bisa menyerang akar, atau akar mau makan dia malah terserang, itu penyakit ya. Ada layu ya, itu biasanya dari dalam ini, dari media ini ada yang salah, biasanya dari pupuk ya. Kemudian cuaca, misalnya terlalu banyak hujan atau terlalu kering ya, itu bisa jadi penyakit, sama lah seperti manusia. Nah, terus yang kedua adalah hama. Kalau hama itu berbentuk binatang yang merusak, misalnya apa, ada ulat ya, ada belalang, ada macam-macam ya untuk hama. Yaitu ada apa namanya, ada ulat buah, ada ulat penggerak batang ya, ada ulat daun, macam-macam itu hama. Nah, itu tentu kita harus siap pengobatannya. Jadi bahkan sebelum terserang hama atau penyakit, nah itu harus antisipasi jauh-jauh. Jadi harus rutin disiapkan obat ya.
atau digunakan obat. Apa namanya? Ya tanaman itu namanya insektisida dan fungisida. Insek untuk hama, kalau fungi adalah untuk penyakit. Nah, itu ya. Obatnya, jenis obatnya. Nah, kalau pertanian itu banyak ya jenisnya, macamnya, mereknya ada di toko-toko pertanian. Itu kalau penyakit misalnya menggunakan ada yang namanya antrakol ya. Gitu. Misalnya antrakol, kemudian ada untuk hama ada yang disebut dengan regen, macam-macam lah pokoknya ya. Itu hanya nama merek. Ada nggak obat atau insek atau fungi yang tidak mesti harus beli? Ada ya. Itu asal sahabat mau mempraktekannya, itu bisa dengan apa? Ada yang dengan membuat untuk racun ya, racun. Jadi hama berarti. Itu kalau di Jawa Barat itu ada yang namanya pohon lame. Pohon lame ya. Nah, itu ada dari pertanian itu pernah memberikan satu cara bagaimana memanfaatkan kulit dari pohon lame itu. Namanya papagan lame nanti ya. Itu dibebek atau dihancurkan, itu direndam dalam air, diseduh. Kemudian si airnya itu, nah, itu bisa disemprotkan untuk hama karena itu mengandung racun ya. Itu dari, ini coba ada yang lupa ya, nanti ada campurannya macam-macam saya. Ada untuk misalnya dari kunyit disebutkan, atau dari buah mengkudu ya, ada dari macam-macam ya nanti. Itu secara alami boleh ya. Atau ada juga yang menggunakan hama dilawan lagi oleh binatang, lawan oleh binatang. Contoh misalnya gini, sahabat tani harus tahu bahwa rayap ya, bukan rayap, apa namanya, itu yang ada benang-benangnya. Nah, itu sebenarnya perangkap ya, perangkap namanya itulah, lupa lagi yang itu ya, nantilah kita jelaskan soal saya itu ya. Jadi binatang dilawan binatang gitu. Nah, itu ya, ini yang mudah itu seperti itu ya sahabat pemilah tadi. Jadi fungi dan insek dibutuhkan untuk memelihara kondisi tanaman ini supaya tetap sehat, tidak terkena oleh hama atau penyakit. Itu kapan aplikasinya? Nah, kalau seperti itu macam-macam ya. Ada yang memang untuk penjagaan dengan dosis rendah, itu seminggu sekali. Tapi kalau serangannya terlalu banyak atau cepat ya, kita bisa cepat juga, bisa 3 hari sekali, 2 hari sekali ya. Itu. Nah, tapi jangan kaget ya, karena semua kehidupan diatur oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sudah menggunakan insek, fungi, masih saja nggak berhasil, mati ya, karena itu mungkin sudah dari Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa memang itu tanaman harus mati, nggak bisa ditulung. Manusia juga sama ya. Itu sahabat tadi ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk tutorial cara menanam tomat dalam polybag ukuran 20x20 ya, ini di pekarangan lah sempit ya di Maidi ya. Itu yang lain-lainnya yang mau tanya tentang bagaimana tanaman tomat ini, kalau ada yang kurang boleh berkomentar atau memberikan satu masukan. Dari yang lain juga mungkin ada yang bisa menambahkan, boleh. Kekurangan Maidi ya, ya maklum lah Maidi sebenarnya profesi itu bukan dari tani, cuma Maidi menggeluti tani ya, senang dengan tani, jadi ada pengalaman gitu ya. Kalau ada yang kurangnya boleh ditambah, Maidi siap yang menerima masukan-masukan atau saran. Tapi kalau ada pertanyaan, insya Allah Maidi juga akan jawab ya semampunya. Nanti kalau kurang tanya lagi ke ahlinya ya, kita berbagi. Tujuan pada sore hari ini Maidi membuat tutorial tentang bagaimana cara menanam tomat dalam polybag ya, dengan tadi media dan lain sebagainya. Tujuannya Maidi adalah apa? Memotivasi diri sendiri, keluarga, tetangga, masyarakat, dan sahabat pamit semuanya. Ya, maksudnya silahkan sahabat harus lebih dari Maidi gitu ya. Tujuan kesananya kita bisa menikmati buah dari tomat ini. Kalau banyak mungkin bisa dijual menghasilkan uang, atau minimal kita terpenuhi kebutuhan dapur ya, ibu di dapur untuk sayur atau masak. Itu terima kasih sahabat Maidi ya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan menambah wawasan untuk Maidi sendiri atau untuk sahabat Pak Maidi sendiri ya.
Mudah-mudahan sekali lagi semangat bertani, selamat mencoba. Mudah-mudahan semuanya sehat lahir maupun batin. Selamat sampai dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.